Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan perkuliahan Bahasa Indonesia. Pada minggu ini kita masih membahas topik yang sama, yaitu mengenai kalimat baku dan juga kalimat efektif. Jadi bahasan kita minggu lalu jangan dilupakan ya, karena pada minggu ini kita akan bahas kembali. Kita akan perbanyak latihan mengenai perbaikan kalimat dari yang non baku menjadi baku, dari yang kurang efektif menjadi kalimat yang efektif. Kita ingat kembali mengenai bahasa baku ya. Jadi bahasa baku ini kan mungkin memang tidak kita pakai dalam percakapan sehari-hari, karena dalam percakapan sehari-hari mungkin kurang luas begitu ya. Tapi si bahasa baku ini kita harus mampu menguasai, karena ada kalanya kita harus menggunakan bahasa baku ini baik dalam bahasa tulisan maupun bahasa lisan ya. Bahasa baku ini kan merupakan bahasa yang menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI, kemudian dia menggunakan unsur bahasa yang tepat, sehingga dalam beberapa penggunaan itu kita harus menggunakan bahasa yang baku. Misalnya ini, fungsi dari bahasa baku yang pertama itu kita bisa gunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis misalnya apa? Misalnya pada kalangan ilmiah, jelas kita harus menggunakan bahasa baku. Kemudian proposal penelitian, makalah seminar, laporan penelitian, laporan resmi, nanti skripsi, itu kita harus menggunakan bahasa baku. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai sarana komunikasi, terutama untuk yang resmi ya, misalnya seperti surat-surat, surat dinas, undangan, pengumuman dari instansi, itu harus menggunakan bahasa baku. Kemudian bahasa baku juga dapat digunakan dalam pembicaraan di depan umum yang bersifat keilmuan, seperti pada seminar, kuliah, ceramah, pidato kenegaraan, itu bahasa baku. Yang keempat, digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang dihormati, belum akrab, dan baru dikenal ya. Untuk menambah rasa hormat ya tentunya kita harus menggunakan bahasa baku, termasuk nih yang mungkin sering teman-teman keliru menggunakannya itu ketika bicara dengan dosen. Seakrab mungkin teman-teman dengan dosen, tetap saja kan lebih tua begitu ya. Kemudian kita harus menggunakan etika dalam berkomunikasi dengan dosen, terutama ketika teman-teman ingin berkomunikasi secara tulisan, misalnya WhatsApp gitu, kemudian mungkin SMS gitu ya, itu harus diperhatikan. Mungkin jika bertemu langsung, bertemu bertatap muka, karena ada rasa segan begitu ya, ada rasa hormat, kita bisa menggunakan bahasa baku. Tapi ketika menggunakan teks WhatsApp gitu seringkali ada keluhan di mana dari mahasiswa itu tidak menggunakan bahasa yang selayaknya digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen. Bahasa yang digunakan itu masih seperti bahasa yang digunakan dengan teman begitu ya. Mungkin menggunakan singkatan atau mungkin menggunakan sapaan yang kurang tepat begitu ya, sehingga ini harus dipahami bersama. Oke, langsung saja, tidak usah terlalu panjang, kita bisa langsung menuju ke contoh perbaikan kalimat baku. Berikut sudah ada beberapa contoh kalimat yang tidak baku, dan mari kita ubah menjadi kalimat yang baku. Bisa kita baca contoh-contohnya, yaitu ada mobilnya orang itu mewah, Asma benci sama Tendi, Fitri pandai sendiri di kelasnya, Mahmudah tidak tahu kalau hari ini ada ujian, Dina datang sendirian dari pagi. Ini merupakan kalimat tidak baku ya. Silahkan dicermati dulu mengapa kalimat-kalimat tadi itu termasuk kalimat tidak baku. Yang perlu kita ingat bahwa dalam bahasa baku itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya kan sebisa mungkin itu dan harus menghindari unsur daerah. Jadi tidak boleh menggunakan unsur-unsur daerah gitu ya. Misalnya dengan kata-kata nuwun sewu begitu, itu kan bahasa Jawa. Ketika dibentukkan dalam bentuk baku itu harus menjadi kata maaf begitu ya. Kemudian sumonggo itu kan juga bahasa daerah. Kita bentukkan dalam kalimat baku itu menjadi bentuk kalimatnya terserah begitu. Jadi bahasa baku itu punya beberapa aturan, misalnya juga penggunaan konjungsi bahwa, karena, ber, me, begitu juga harus tepat. Partikel lah, kah itu pun juga harus sesuai dengan
penggunaan harus konsisten. Nah, berikut ini mari kita coba beberapa kalimat ini kita ubah menjadi kalimat yang baku. Sudah menemukan bentuk mengapa tidak baku dari kalimat 5 ini ya, 5 kalimat sebelah kiri ini. Nah, mari kita ubah satu persatu. Dari yang pertama, mobilnya orang itu mewah. Mengapa kalimat ini menjadi tidak baku? Nah, bentuk bakunya adalah mobil orang itu mewah. Jadi, nya itu kan kata tunjuk orang. Sementara kita sudah mempunyai kata orang itu di sini. Sehingga tidak perlu tambahannya di sini. Kecuali kita bilang mobilnya mewah, itu cukup. Mobil orang itu mewah, itu juga cukup. Jadi tidak perlu menambah dua-duanya dengan mobilnya orang itu mewah. Ini kan double ya, sehingga malah menjadi rancu. Yang kedua, Asma benci sama Tendi. Ini tidak baku ya, sangat kelihatan. Jika diubah dalam bentuk baku menjadi Asma benci kepada Tendi. Berikutnya, Fitri pandai sendiri di kelasnya. Jika diubah menjadi kalimat yang baku menjadi Fitri paling pandai di kelasnya. Jadi pandai sendiri ini kurang tepat ya, kurang baku. Jika dibentuk dalam kalimat baku menjadi Fitri paling pandai di kelasnya. Berikutnya ada Mahmudah tidak tahu kalau hari ini ada ujian. Nah, kalimat ini hanya kurang hanya kurang konjungsi. Mahmudah tidak tahu kalau hari ini ada ujian. Ini kan terlihat sudah benar ya. Tapi akan lebih tepat ini kalaunya diganti dengan bahwa. Mahmudah tidak tahu bahwa hari ini ada ujian. Itu lebih baku. Kemudian Dina datang sendirian dari pagi. Menjadi baku jika kita ubah menjadi Dina datang seorang diri tadi pagi. Jadi bisa kita bedakan dari kalimat yang tidak baku di sebelah kiri dengan kalimat yang baku di sebelah kanan. Dengan semakin banyak kita berlatih, nanti kita akan semakin mudah untuk mencermati manakah kata yang harus diubah menjadi kata baku. Oke, kita lanjut lagi latihannya. Ada baju Arman kebesaran. Maman sekarang kerja di Pertamina. Siapakah yang bawa buku saya tadi? Dari mana ia datang? Bawa tas itu ke sini. Sama pada kalimat-kalimat sebelah kiri ini merupakan kalimat yang tidak baku. Kita harus merubahnya ke dalam kalimat baku. Baju Arman kebesaran ini dapat menjadi kalimat baku jika kata kebesaran ini kita ubah menjadi terlalu besar, sehingga bukan baju Arman kebesaran namun baju Arman terlalu besar. Berikutnya ada Maman sekarang kerja di Pertamina. Ini kata kerja ini hanya kurang imbuhan awalan B ini ya, sehingga bukan Maman sekarang kerja di Pertamina tapi Maman sekarang bekerja di Pertamina. Kemudian, siapakah yang bawa buku saya tadi? Nah, ini juga sama. Kita harus menambahkan imbuhan me di sini agar menjadi membawa, sehingga menjadi kalimat yang baku. Siapakah yang membawa buku saya tadi? Ini menjadi kalimat yang baku. Kemudian, dari mana ia datang? Kita menambah partikel kah di sini menjadi dari manakah ia datang? Ini menjadi kalimat baku. Yang berikutnya, bawa tas itu ke sini. Ini kita menambahkan partikel lah supaya menjadikan kalimatnya lebih baku. Bawalah tas itu ke sini. Nah, cermati kembali ya, perubahan dari kalimat tidak baku sebelah kiri menjadi kalimat yang baku sebelah kanan. Oke, selain kalimat baku, kalimat yang kita gunakan dalam beberapa aspek tadi ya, pertemuan ilmiah, dalam karya tulis ilmiah, dalam skripsi, dalam percakapan dengan orang yang kita hormati, lebih tua atau baru kenal. Selain baku juga kita harus membuat kalimat yang seefektif mungkin. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang seperti apa? Kalimat efektif itu kalimat yang dia bisa dengan tepat mewakili gagasan seseorang itu, tapi tidak terlalu panjang ya, jadi tidak terlalu mengulang-ulang kata, tidak terlalu banyak unsur kalimatnya, tapi jelas untuk menggambarkan
keinginan pembicara atau penulis. Nah, ciri-cirinya diantaranya yang pertama yaitu kelugasan. Lugas di sini artinya bahwa yang disampaikan dalam kalimat itu hanya pokok-pokoknya saja. Tidak perlu berbelit-belit, sederhana saja, tapi itu memenuhi unsur kalimat dan tepat menggambarkan tadi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan. Tidak mengurangi makna, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada ketepatan. Nah, ketepatan itu artinya harus benar. Benar di sini tidak boleh ada makna ganda. Tidak boleh ada ambigu yang akhirnya ditangkap oleh pembaca atau pendengar. Jadi harus tepat kata-kata yang kita gunakan. Kemudian kejelasan. Nah, pada kejelasan ini harus sesuai dengan frasa atau kata yang kita gunakan itu jelas sesuai dengan fungsi gramatikalnya. Jadi subjek, predikat, objek itu harus jelas. Kemudian kehematan. Nah, kehematan ini sering menjadi kesalahan dalam pembuatan kalimat ya, karena adanya pengulangan-pengulangan kata, misalnya para bapak-bapak, para ibu-ibu, kan para itu sudah jamak. Tidak perlu menggunakan pengulangan ibu-ibu begitu ya. Para bapak-bapak itu juga pengulangan kalimat yang tidak perlu. Sehingga pada kehematan ini harus cermat, tidak boleh boros, dan perlu kehati-hatian supaya tidak ada pengulangan kata yang kita gunakan dalam kalimat yang kita tulis atau kita sampaikan. Yang terakhir ada kesejajaran, di mana pada kesejajaran ini dia itu mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat itu harus paralel, sama, atau sederajat ya. Nanti kita lihat di contoh. Biasanya pada kalimat yang majemuk ya menggunakan dan begitu kan, kalimat di awal dan setelah dan itu harus sejajar, tidak boleh yang satu kalimat aktif, satunya kalimat pasif. Tidak boleh, ya harus sejajar. Kita lihat langsung dalam contoh kalimat. Pada kalimat-kalimat sebelah kiri itu merupakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nah, kita harus merubahnya ke dalam kalimat yang efektif. Kita coba dari yang pertama. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Kita lihat yang perlu kita cermati pada dan di sini. Ketika kita melihat kalimat dengan konjungsi dan di sini, kita harus pastikan bahwasanya sebelum dan juga setelah dan ini mereka ada pada tata bahasa yang sama. Jadi ini harus memenuhi aspek kesejajaran tadi ya, di mana sebelum dan setelah dan ini harus sama. Misalnya sama seperti apa? Ini kan dibuat, ini menerbitkan. Dibuat, di itu kan mencirikan kalimat itu pasif. Sementara menerbitkan, me itu kan ciri kalimat aktif. Jadi ada ketidaksejajaran di sini dari kalimat sebelum dan juga kalimat setelah dan. Nah, kemudian harus kita perbaiki seperti apa? Jadi seperti ini. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Nampak di sini dia sejajar, yaitu dibuat dan diterbitkan ini ya. Dia akan terlihat sejajar karena sama-sama kalimat pasif dibandingkan dengan yang satunya pasif, satunya aktif tadi menjadi tidak tepat untuk dibaca. Ketika sudah kita bentuk seperti ini, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Itu akan lebih enak dibaca ya, dan tidak membingungkan. Contoh berikutnya ada kalimat berikut ini. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Nah, sekilas sudah tepat ya sepertinya ya. Tapi ada yang perlu kita perbaiki di sini. Nah, kira-kira yang mana yang perlu kita perbaiki? Kita lihat di sini bahwa ada pengulangan kata ini ya, pemberian dan diberikan. Ini kan maknanya sama ya, diberi begitu ya. Nah, ini menjadi terlalu panjang karena pada intinya kan kalimat ini menjelaskan pemberian penghargaan. Sehingga bisa kita buat lebih efektif seperti ini. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Sehingga tidak ada pengulangan kata pemberian di sini. Penghargaannya kita hilangkan, langsung menjadi penghargaan dapat diberikan dalam ininya beberapa kalimatnya. Tidak ada pengulangan kata pemberian dan ini lebih efektif tapi tidak mengurangi inti dari kalimat tersebut. Berikutnya, terdapat contoh, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah.
Nah, di sini ada sedikit ambigu. Rumah seniman yang antik itu. Pada kalimat ini kita bisa punya dua kesimpulan. Yang antik ini adalah rumahnya, rumah seniman yang antik, itu rumahnya yang antik, atau rumah seniman yang antik, berarti senimannya yang antik. Nah, bagaimanakah yang tepat? Apakah rumahnya yang antik atau senimannya yang antik? Ini kan membuat ambigu dan makna ganda. Sehingga harus kita ubah seperti ini. Rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Bisa kita bandingkan ya, dengan bentuk kalimat seperti ini, terlihat jelas manakah yang antik. Rumahnya jelas ya kalau di sini ya. Rumah antik, berarti kan rumahnya yang antik. Kalau di sebelah kiri ini, rumah seniman yang antik. Yang antik ini rumahnya atau senimannya, kan masih ambigu. Jadi kita buat kalimat yang lebih efektif menjadi seperti ini. Silahkan dibandingkan. Dari kalimat sebelah kiri ini merupakan kalimat yang tidak efektif, dan juga kalimat bentuk yang sebelah kanan ini merupakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat seperti inilah yang efektif inilah yang bisa kita gunakan dalam beberapa acara-acara yang formal dan mengharuskan kita menggunakan kalimat yang baku dan juga efektif. Oke ya, semakin banyak kita berlatih tadi ya, semakin cermat kita dalam melihat atau dalam mengubah atau mengenali kalimat itu efektif atau tidak. Nah, jadi kita latihan, perbanyak latihan supaya bisa makin mahir ya dalam penguasaan bahasa baku dan juga efektif. Coba ini kita jawab. Kalimat di bawah ini merupakan contoh kalimat baku, kecuali yang mana? Kita cari yang tidak baku berarti ya, karena ada 4 option yang baku dan 1 yang tidak baku. Saya bacakan optionnya. Yang A, dalam pertemuan ini kita akan membicarakan masalah yang terjadi kemarin. B, akan kita diskusikan lagi masalah ini besok. Ataukah C, mereka akan bicarakan lagi masalah itu. Ataukah D, setiap murid harus dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Ataukah E, marilah kita memulai diskusi ini. Silakan dicermati manakah yang baku dan manakah yang tidak baku. Ada 1 yang tidak baku dari kelima option ini. Sudah dapat ditebak ya, mana yang baku, mana yang tidak. Nah, kalimat baku itu mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Untuk melihat apakah kalimat merupakan kalimat baku, dapat ditinjau berdasarkan beberapa hal. Jadi yang pertama, kata yang digunakan itu harus kata baku. Yang kedua, susunan pola kalimat teratur. Yang ketiga, tidak ada pemborosan kata, harus hemat tadi ya. 4, penggunaan kata pada tempatnya. Nah, berdasarkan keempat hal tersebut, maka kalimat yang tidak baku dari kelima opsi jawaban adalah mereka akan bicarakan lagi masalah itu. Kalimat tersebut seharusnya mereka akan membicarakan lagi masalah itu. Coba kita lihat lagi dalam pilihannya. Option C ini kurang tepat. Harusnya mereka akan membicarakan lagi masalah itu. Sementara 4 option yang lainnya sudah tepat ya. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan masalah yang terjadi kemarin, sudah menggunakan kalimat tepat. Akan kita diskusikan lagi masalah ini besok. Setiap murid harus dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Marilah kita memulai diskusi ini. Nah, yang C ini yang perlu sedikit perbaikan dengan menambahkan imbuhan me menjadi mereka akan membicarakan lagi masalah itu. Lanjut lagi. Di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah, saya bacakan opsinya. Apakah A, semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang? B, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. C, udah deh, jangan mengganggu terus. Atau yang D, bilang dulu sama saya punya ibu. Ataukah E, kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Pada soal ini kita mencari mana yang baku ya, sehingga ada 1 yang baku dan 4 yang tidak baku. Beberapa option ada yang terlihat dengan jelas bahwa dia tidak baku ya. Namun ada juga yang perlu ketelitian untuk menentukan itu termasuk kalimat baku atau tidak. Silakan dicermati terlebih dahulu manakah yang merupakan kalimat baku dan juga tidak baku.
Oke, dari kelima kalimat di atas, kalimat yang menggunakan ragam bahasa baku adalah kalimat yang B. Sementara yang A, C, D, dan E tidak menggunakan ragam bahasa baku. Nah, seharusnya diubah seperti ini. Semua pegawai pabrik ini sudah pulang. Sudahlah, jangan mengganggu terus. Katakan terlebih dahulu kepada ibu saya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi bandingkan ya dengan tadi kalimat yang ini. Tidak baku, kita ubah menjadi kalimat yang baku, lebih enak dan lebih pas untuk disampaikan. Bisa kita lanjut ya. Soal berikutnya. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara seperti apa? Ataukah A, menghilangkan setelah. Sini ya, berarti dengan perkembangan teknologi menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Ataukah B, mengubah kata menuntut menjadi dituntut. Dengan perkembangan teknologi telah dituntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Ataukah C, menghilangkan kata dengan. Ini ya langsung perkembangan teknologi, nah kalimat ini. Atau yang D, meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Jadi tiba-tiba langsung telah menuntut gitu ya, dengan perkembangan di belakang. Atau yang E, meletakkan para pendidik di awal kalimat. Jadi para pendidik dengan perkembangan teknologi, seperti itu. Manakah yang tepat menurut teman-teman? Ini kalimat utamanya, saya tulis kembali. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Nah, kita lihat pada pembahasannya. Kalimat di atas tidak baku karena tidak memiliki subjek. Nah, penggunaan kata dengan sebelum kata perkembangan teknologi menunjukkan keterangan. Untuk memperbaikinya, kita dapat menghilangkan kata dengan, sehingga lebih hemat ya. Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Jadi langsung saja dengan perkembangan teknologi ini jelas subjek. Ya. Kok dengan ini kan nanti dia menjadikan tidak bersubjek, tapi dengan langsung perkembangan teknologi ini menjadi subjek. Kemudian soal berikutnya, kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku, kecuali A, dalam menghadapi masalah kelompok tidak boleh bertindak terlalu ekstrim. B, pria itu memiliki karisma yang tinggi. Yang C, semakin hari masalah ini semakin kompleks. Yang D, kakek membeli obat ke apotek. E, energi dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini sudah diberikan kata yang miring untuk beberapa kata yang harus kita perbaiki menjadi kata baku. Ya, ini berarti kecuali, berarti ada 4 yang baku dan 1 yang tidak baku. Untuk kata-kata baku seperti ini, semakin sering kita membacanya dan menggunakan dalam kalimat, ini akan semakin mempermudah kita mencari atau mencermati manakah yang kurang baku. Nah, saya tambahkan tabel seperti ini ya. Ekstrim itu tidak baku. Bakunya adalah ekstrem dengan E ya. Sekalipun pengucapannya mungkin tetap kita ucapkan ekstrim ya, tapi penulisannya adalah ekstrim. Karisma, menggunakan karisma ini ya, tidak baku. Yang baku adalah karisma. Kompleks dengan X itu tidak baku. Bakunya adalah kompleks dengan KS ini. Kemudian apotik tidak baku, yang baku adalah apotek. Nah, ini mempermudahnya adalah untuk profesi kan adanya apoteker ya, bukan apotiker. Sehingga ini membuat kita gampang mengingatnya bahwa yang baku itu bukan apotik, tapi apotek dengan E. Aktivitas menggunakan V bukan F yang baku. Sehingga kita cocokkan dengan soal tadi, manakah berarti yang tidak baku. Aktivitas tepat ya, apotek juga tepat, kompleks juga tepat, karisma juga tepat. Nah, ini ekstrim ini yang tidak tepat ya. Kalau kita tidak mempelajari atau tidak sering menggunakannya kan ini akan nampak seperti kalimat yang normal biasa saja ya. Dalam menghadapi masalah tidak boleh bertindak terlalu ekstrim. Ini seperti normal, seperti kalimat baku, tapi ternyata bakunya adalah ekstrem ini. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Ini langsung saja pada manakah yang merupakan kelompok kata baku. Ijazah dengan S, izin dengan Z, karir biasa seperti ini. Ataukah B, ijazah dengan Z, karier dan sistem. Ataukah T, izin dengan Z, karier begini dan analisa. Aktif, izin menggunakan Z dan apotek. Nasihat, analisis dan juga apotik. Silahkan ditebak, manakah kira-kira kelompok kata baku.
Berikut ditampilkan kembali tabelnya. Ijazah itu tidak baku ya, yang baku adalah ijazah. Kalau ini kan sering kita jumpai dalam ijazah kita sekolah ya, itu kan penggunaannya ijazah bukan ijazah. Izin dengan C ini kurang tepat, yang baku adalah izin dengan Z. Nah, kalau bikin surat izin itu bukan surat izin tapi surat izin. Karir ini bukan karir biasa tapi karier menggunakan IE di sini. Bukan sistem tapi sistem dengan E. Bukan analisa tapi analisis. Bukan aktif atau aktif tapi aktif dengan F. Ini kembali lagi muncul, bukan apotik tapi apotek. Bukan nasihat tapi nasihat. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang merupakan kelompok baku adalah ijazah, karier, dan sistem. Ya, tidak perlu dihafal, tapi tadi semakin sering kita menggunakan, semakin sering kita membaca dan menjumpai penggunaan kata baku dalam kalimat, itu memudahkan kita untuk mempelajarinya. Lanjut kembali, para mahasiswa termasuk mahasiswa program Pascasarjana merupakan sivitas akademika sehingga memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku jika ejaannya diperbaiki sebagai berikut, kecuali ya. A. Memberi tanda koma setelah para mahasiswa. Yang B. Penulisan pascasarjana dirangkaikan. Yang C. Setelah kata sarjana diikuti tanda koma. Yang D. Kata sehingga didahului tanda koma. Atau yang E. Kata program pascasarjana semuanya ditulis dengan huruf kecil. Silahkan dicermati manakah yang perlu diperbaiki, kecuali berarti yang tidak perlu ya. Oke, dari kalimat awal tadi masih diingat ya, kita ubah seperti ini menjadi kalimat yang tepat, ejaannya, kata bukunya ini menjadi lebih sempurna. Perbaikannya adalah tanda koma setelah mahasiswa. Ini kan memberikan jeda ya, para mahasiswa, termasuk mahasiswa program Pascasarjana ini kita rangkaikan, kemudian merupakan sivitas akademika, sehingga memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Jadi kita sisipkan dua kali tanda koma di sini setelah kata mahasiswa ini, dan setelah kata sarjana di sini kita berikan koma. Kemudian pasca sarjana ini digabung dan ditulis keseluruhan dengan huruf kecil ya. Diingat kembali kemarin untuk kapital itu penggunaannya seperti apa. Untuk penulisan pasca sarjana ini cukup dituliskan dengan huruf kecil dan dia digabung pasca sarjana, sehingga kalimat yang tepat adalah seperti ini. Para mahasiswa, termasuk mahasiswa program Pascasarjana, merupakan sivitas akademika sehingga memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Lebih enak ya untuk dibaca, kita bacanya juga lebih tepat karena disertai tanda baca di sana dan juga maksud dan tujuan dari kalimat ini tersampaikan dengan baik. Berikutnya, pukul 08.00 di Tomo, Pulau Samosir, matahari baru saja muncul di Danau Toba. Udara dingin dan kabut belum beranjak. Tetapi sekitar 200 warga desa telah bergerak ke rumah peninggalan Raja Sidebutar dengan menggunakan pakaian adat Batak. Ialah kain ulos dan ikat kepala 3 warna, merah, putih, dan hitam. Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan cara berikut, kecuali. Saya bacakan opsinya, ataukah yang A, mengganti kata 200 dengan angka ya, 200 itu. Berarti ini kita harus ingat kembali kemarin bagaimana cara yang tepat dalam penulisan angka. Kemudian B, mengganti kata muncul dengan terbit. Yang C, mengganti kata ialah dengan yaitu. Yang D, mengganti kata tetapi dengan namun. Yang E, mengganti kata menggunakan dengan mengenakan. Silakan dicermati manakah yang tepat untuk memperbaiki kalimat di atas ya. Oke, untuk angka bilangan yang jika diucapkan hanya tadi dari 1-2 kata, maka dituliskan menggunakan huruf bukan angka. Jadi kata 200 tidak perlu diganti dengan 200. Kita lihat di sini ya.
200 di sini tidak perlu kita ubah menjadi 200 ya. Misalnya bentuknya jutaan, 25 juta sekian itu yang akan panjang jika kita tulis menggunakan kata ya, maka kita harus menggunakan angka. Tapi tadi jika hanya 1 hingga 2 kata, ini kan 200, 2 kata ya, maka tidak perlu kita tulis menggunakan angka. Bisa kita tulis menggunakan kata seperti ini. Untuk perbaikan yang lain ini tidak perlu kita ubah ya. Kata muncul sudah tepat di sini, tidak perlu kita ubah dengan terbit karena artinya sama. Kemudian kata iyalah itu juga sudah tepat, tidak perlu ganti dengan kata yaitu. Tapi juga sudah tepat, tidak perlu kita ganti dengan namun. Menggunakan juga sudah tepat, tidak perlu kita ganti dengan mengenakan, sehingga yang A ini tidak perlu kita ubah ya. Jadi diingat kembali dari konsep-konsep penggunaan angka kemarin, penulisan angka harus ditulis seperti apa dan juga bagaimana sistematika penulisan angka ya. Terus harus kita ingat kembali. Oke, berikutnya kalimat yang memenuhi kaidah baku bahasa Indonesia adalah: ataukah A berdoa pada dasarnya untuk berbicara dengan Tuhan, yakni Sang Maha Pencipta? Ataukah B dikatakannya bahwa mistik sebagai tahapan yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia? Ataukah C dalam hal ini terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhannya? Yang D, relasi yang sedemikian rupa untuk dapat saling memahami sehingga setiap orang dapat saling menyalahkan. Yang E, karena itu perlu mengubah cara hidup dan pandangan hidup orang sehingga mereka dapat berpikir maju. Manakah kalimat yang memenuhi kaidah bahasa baku? Silahkan dicermati. Oke, kita lihat dari pola kalimat masing-masingnya ya. Untuk yang A, berdoa itu subjek, pada dasarnya untuk berbicara dengan Tuhan, yakni Sang Pencipta, itu keterangan. Kemudian yang B, dikatakannya itu predikat, bahwa mistik itu subjek, sebagai tahapan yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia, itu keterangan. Opsi yang C ini, dalam hal ini itu keterangan, terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan sesamanya, dengan Tuhannya, itu predikat. Jadi tidak kita temukan subjek di sini ya. Betul. Kemudian yang D, relasi yang sedemikian rupa itu subjek, untuk dapat saling memahami sehingga setiap orang dapat saling menyalahkan, itu keterangan. Untuk yang E, karena itu perlu mengubah, itu predikat, cara hidup dan pandangan orang itu objek, sehingga mereka dapat berpikir maju, itu keterangan. Nah, syarat agar kalimat dapat dianggap baku adalah memiliki unsur subjek predikat. Di kalimat tersebut yang memiliki subjek predikat adalah yang B ini ya. Jadi seminimal mungkin dari sebuah kalimat itu ada subjek dan juga predikatnya. Sehingga yang tepat adalah B ini, dia punya subjek dan predikat. Sementara yang lain ada subjeknya tapi tidak ada predikatnya, atau ada predikat tidak ada subjeknya, sehingga tidak bisa disebut sebagai satu kalimat yang baku. Syarat paling minimal kalimat baku itu ada subjek dan juga predikat, sehingga yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Berikutnya, di antara kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat baku. Nah, kita mencari lagi kalimat yang baku yang mana ya? A, Dani menceritakan tentang peristiwa itu kepada teman-temannya. B, kita harus dapat melawan akan hawa nafsu. C, kita harus saling percaya kepada orang lain, tidak boleh curiga. D, surat itu memberitahukan mengenai keadaan nenek. E, demi untuk mempertahankan semangat korps, kita tidak boleh saling menghujat. Manakah yang merupakan kalimat baku? Kalimat yang baku di antara kalimat berikut adalah kita harus saling percaya kepada orang lain, tidak boleh curiga. Kalimat A, B, dan D tadi seharusnya seperti ini. Dani menceritakan peristiwa itu kepada teman-temannya. Yang B, kita harus dapat melawan hawa nafsu. Yang D, surat itu memberitahukan tentang keadaan nenek. Yang E, untuk mempertahankan semangat korps, kita tidak boleh saling menghujat. Nanti silakan dibandingkan ya. Kata-kata yang diganti atau ditambahkan menjadi kalimat yang baku dan tepat. Oke.
Begitu untuk beberapa latihan soal tentang kalimat efektif dan baku. Semakin banyak teman-teman berlatih, itu akan semakin menambah kemampuan teman-teman untuk menganalisis kalimat dan membuat kalimat yang baku dan juga efektif. Ini akan sangat membantu nanti teman-teman ketika membuat karya ilmiah dan juga skripsi. Begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.